Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Andini, NIM 190005061, kelas 4B, mata kuliah, materi pembelajaran IPA SD, dosen pengampu Ibu Ika Mariani MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan LKM saya mengenai mobil bertenaga angin. Pertama, alat dan bahan, solder. Fungsi untuk membuat lubang. Jumlah 1. Kedua, software tracker. Download. Menganalisis gerak mobil melalui video. 3. Botol bekas atau susu bekas atau bahan lain untuk membuat bodi mobil. 4. Sedotan plastik untuk membuat poros roda dan alat meniupkan udara ke balon. 5. Tusuk sate atau sumpit atau lidi untuk membuat poros roda. 6. Tutup botol atau roda mainan bekas, sandal karet bekas untuk membuat roda. 7. Balon karet untuk membuat mesin pendorong. Nah, hasil pengamatan. Hasil pengamatan kegiatan 1. Siapkan seluruh alat dan bahan. 2. Jadikan botol bekas untuk membuat bodi mobil. Buatlah poros roda menggunakan lidi atau tusuk sate. Gunakan besi panas untuk melubangi tutup botol. 3. Pasanglah pendorong atau mesin mobil berasal dari balon karet yang dikaitkan dengan sedotan untuk meniup udara. Hasil pengamatan kegiatan 2. 1. Sebagai alat perekam berupa handphone. 2. Tiuplah balon, kemudian tahanlah di ujung sedotan. 3. Lepaskanlah ujung sedotan tadi sehingga udara keluar dan biarkan mobilnya berjalan dengan lancar. Hasil pengamatan kegiatan 3. Jarak, kecepatan, percepatan usaha. Berdasarkan data hasil pengamatan kegiatan 1, bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin? Yang digunakan dalam mobil ini sebenarnya cukup sederhana, yakni dengan memanfaatkan udara yang memuai di dalam mesin. Pemuaian ini nantinya akan menggerakkan roda gigi sehingga mobil dapat berjalan. Bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin? Jika sebuah gaya total diberikan pada benda, maka kecepatannya akan berubah. Suatu gaya total yang diberikan pada sebuah benda mungkin menyebabkan lajunya bertambah. Atau, jika gaya total itu mempunyai arah yang berlawanan dengan gerak, gaya tersebut akan memperkecil laju benda itu. Sama juga halnya dengan hubungan gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin. Jika semakin besar gaya yang diberikan, maka kecepatan gerak mobil akan bertambah. Buatlah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan benda. Bisa dilihat ini grafiknya. 4. Berdasarkan grafik nomor 3, bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda? Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin cepat pula gerak benda tersebut. Namun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan terhadap suatu benda, maka akan semakin lambat gerak benda tersebut. 5. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan usaha. Nah, bisa dilihat contoh grafiknya. 6. Berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha? Kerja atau usaha diartikan sebagai hasil perkalian antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan jarak perpindahan benda tersebut. Kemampuan melakukan usaha dikatakan bekerja apabila sebuah gaya menyebabkan benda tersebut bergerak searah dengan arah gaya tersebut. Contoh, seperti meniupkan gas balon karet ini, dan ini artinya sebuah gaya yang menyebabkan benda seperti mobil itu searah dengan arah gerakan gaya tersebut. 7. Hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah
grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. Nah, bisa dilihat contoh grafiknya. 8. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik? Nah, hubungan usaha dengan energi kinetik apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. 9. Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kg setelah 2 sekon. Kecepatan gerak menjadi 10 M atau S. Tentukan berapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Diketahui, M sama dengan 5 kilo, T sama dengan 2S, FO sama dengan 0 M atau S, VT sama dengan 10 M atau S, ditanyakan F, dijawab percepatan. A sama dengan, buka kurung, VT kurang FO tutup kurung atau T sama dengan buka kurung 10 dikurang 0 tutup kurung atau 2 sama dengan 5 M atau S2. Jadi, gaya F sama dengan M kali A sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 N. 10. Sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatannya setelah melaju selama 2 detik? Diketahui mobil massa sama dengan M, daya P, Fs sama dengan 0, Fo sama dengan 0. Waktu minimum yang diperlukan untuk sampai kecepatan P adalah buka kurung F titik P sama dengan daya. Nah, kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Tujuan menjelaskan bahwa angin dapat difungsikan sebagai energi penggerak. Setelah melakukan percobaan, maka saya dapat menyimpulkan bahwa massa mainan berpengaruh dengan laju mainan, di mana semakin ringan massa mainan, maka energi yang diterima akan semakin besar. Selain itu, luas mainan juga mempengaruhi, seperti semakin lebar mainan, maka semakin banyak energi yang diterima. Namun semakin pipih mainan, maka akan semakin kecil energi yang didapat. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.